Sio kerbau di tahun naga kayu, seyogianya bersikap hati-hati, ekstra waspada dan berjalan perlahan-lahan, tidak serampangan. Ini penting agar Anda bisa menjaga gawang Anda dengan sebaik mungkin. Nah, dalam hal menjaga gawang, sebaiknya Anda tidak bersikap sok aksi. Sebagai karyawan, Anda diharapkan untuk menajamkan sikap kritis, jangan asal percaya. Ingat, jangan asal percaya. Ya. Sahabat Sonora, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu bagi Anda semuanya. Terutama Anda yang bersio kerbau. Saya percaya di tahun kelinci air, walaupun Anda diramalkan bukan sebagai sio yang diunggulkan keselarasannya, tapi kesuksesan diramalkan tetap akan berpihak kepada Anda. Kecuali Anda melanggar satu pantangan, di mana Anda melakukan segala sesuatu tidak sebagaimana keharusannya. Di mana misalnya kewajiban Anda lakukan dengan tumpang tindih, ya. Kewenangan Anda lakukan secara serampangan. Nah, hal ini bisa jadi pemberat. Pemberat bagi Anda dalam mengarungi tahun naga kayu Imlek 2575. Tahun di mana Anda memang diramalkan akan didera oleh ketidakselarasan. Ya, ciong yang walaupun tidak berat tapi tidak dapat kita anggap ringan pula. Sio kerbau di tahun naga kayu, seyogianya bersikap hati-hati, ekstra waspada dan berjalan perlahan-lahan, tidak serampangan. Ini penting agar Anda bisa menjaga gawang Anda dengan sebaik mungkin. Nah, dalam hal menjaga gawang, sebaiknya Anda tidak bersikap sok aksi. Kenapa dikatakan sok aksi? Karena sang naga dikhawatirkan berjalan di atas angin, sebagaimana diungkapkan pada video tahun naga kayu Imlek 2575, di atas angin. Nah, kalau Anda tidak bersikap serampangan, melainkan berhati-hati, diharapkan peramalan yang menggarisbawahi bahwa kecenderungan Anda akan turun keberuntungannya dari level kedua hingga kelima bisa Anda cegah, sehingga kestabilan bisa Anda wujudkan. Nah, untuk mewujudkan hal semacam itu, tentu saja kita butuh pedoman. Pada kalender Imlek 2575 dijelaskan bagaimana pedoman yang sebaiknya Anda ambil. Pedoman ini tentunya disusun berdasarkan kalau Anda memiliki jumlah nilai minimal 5. Nah, oleh sebab itu sebaiknya sebelum Anda melanjutkan penyimakan terhadap video ini, sebaiknya Anda menghitung dahulu berapakah jumlah nilai keberuntungan Anda secara pribadi. Di dalam kalender ini ada petunjuk untuk menghitungnya. Kiat sukses Anda akan saya bacakan. Hilaf pada kemasyuran dan laba dapat merugikan. Anda akan terpancing untuk meningkatkan nama baik Anda, keagungan, bagaikan sosok sang naga, berwibawa bagaikan kaisar layaknya. Tentunya hal ini tidak berkepatutan. Kita patut meletakkan diri kita pada kondisi sebagaimana mestinya.
kalau kita hendak melanggengkan kesuksesan kita. Oleh karena itu, kemasyhuran nama hendaknya tidak menjadi momok di dalam benak Anda. Anda patut menyingkirkan momok semacam itu. Nah, meningkatkan laba sebaiknya Anda prioritaskan dengan standar yang masuk logika Anda, sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang Anda miliki. Dengan kata lain, Anda diharapkan untuk mengejar nama dan keuntungan, kemenangan sebagaimana kewajaran, tidak mengupayakan hal yang fantastis. Di tahun naga, hal itu bukan saat yang tepat. Karenanya, matangkan analisa periksa kecurigaan. Anda diharapkan untuk segala sesuatunya Anda periksa, adakah kecurigaan di dalamnya. Dengan kata lain, bersikap hantam robo merupakan tabu. Tabu bagi tahun lalu, tabu juga bagi tahun naga sekarang ini. Jadi dengan kata lain, over keyakinan hendaknya disingkirkan terlebih dahulu. Ingat ya, over keyakinan. Orang yakin itu sangat bagus, tapi kalau terlalu pede, ya sebaiknya jangan. Karena dikhawatirkan keterlaluan tadi akan terhempas oleh kadar ciong yang bisa mencuat kapanpun, ya. Karena semakin kita meningkatkan hasrat kita, maka semakin berat jugalah deraan ciong tersebut. Kendala atau peluang pun tak patut dispekulasikan. Kendala itu masalah, jangan dispekulasikan. Artinya apa? Artinya dikhawatirkan. Di tahun naga ini Anda menganggap kendala itu sebagai hal yang kecil, sehingga Anda menganggap enteng. Itu kan sama saja Anda menspekulasikan masalah. Tahu-tahu masalahnya membesar, Anda sudah tidak bisa mengendalikannya lagi. Ya, juga Anda juga sebaiknya tidak menspekulasikan peluang. Peluang sebaiknya Anda rangku sebagaimana kemampuan Anda. Ya, karena kalau tidak kendala akan menghadang. Ya, ini patut diintrospeksikan senantiasa. Hindari merasa paling benar, ya. Hindari merasa paling benar. Hindari juga pengumbaran rahasia, kuatkan kemandirian. Jadi kalau ada kemudian terperangkap oleh kondisi sebagaimana tadi diutarakan, dikhawatirkan Anda kemudian akan bersikap serba salah. Dalam kondisi semacam itu, apapun bisa Anda lakukan, bahkan rahasia Anda pun bisa Anda ungkapkan ke permukaan. Ini namanya konyol. Ya, kekonyolan jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu, kemandirian hendaknya Anda garis bawahi untuk Anda tegakkan senantiasa. Dengan bersikap semacam itu, niscaya sandungan sirna, rezeki mudah distabilkan. Sahabat Sonora, sebagai pebisnis, saya hendak menyampaikan satu hal. Sebagai pengusaha, Anda sebaiknya patut bersikap defensif dan selektif. Jangan bersikap terlalu intuitif. Dengan bersikap sebagaimana layaknya, maka objektivitas Anda akan terkedepankan dengan sendirinya. Dengan bersikap objektif, maka segala sesuatunya akan semakin berkelancaran. Dan tentu saja Anda masih boleh bersikap, masih boleh bermanuver secara ofensif kalau jumlah nilai keberuntungan Anda di atas 5 pada saat yang juga berkeselarasan. Sebagai karyawan,
Anda diharapkan untuk menajamkan sikap kritis, jangan asal percaya. Ingat, jangan asal percaya. Ya. Sahabat Sonora, di dalam kalender ini terdapat juga pedoman mengenai bagaimana Anda yang berusia tertentu, ya, kerbau berusia anu seharusnya bersikap dan bertindak agar aktivitas Anda berkelancaran menuju tujuan yang Anda cita-citakan. Juga bagaimana caranya sebaiknya Anda mengendalikan keuangan, kesehatan, dan bagaimana Anda menata feng shui agar feng shui dapat bekerja baik, melancarkan, mewujudkan hasrat Anda menapaki kemajuan. Keuangan saya minta diprioritaskan bagi Anda yang bersio kerbau yang lahir pada bulan Imlek ke-3, ke-6, ke-9, dan ke-12. Ya, sio kerbau yang lahir pada bulan Imlek tersebut sebaiknya membatasi hutang piutang, hindari pemberian penjaminan berbentuk apapun, dan mewaspadai pembokongan. Hutang piutang harus dibatasi, ya, bukannya tidak boleh, tetapi harus sesuai dengan kadar kemampuan Anda, ya, dengan batasan yang logika, ya. Dan kemudian penjaminan sebaiknya dipantangkan. Apakah Anda mengambil satu kredit dengan jaminan, apalagi Anda memberikan penjaminan kepada orang lain? Ini yang harus Anda pantangkan benar, ya. Dan kemudian Anda sebaiknya tadi dikatakan jangan gampang percaya karena Anda bisa saja dibokong, ya. Yang namanya pembokongan tentu saja bisa terjadi tanpa Anda sadari. Dari aspek kesehatan, Anda yang berusia Imlek ke-3, 6, 9, dan 12 disarankan untuk menghindari resiko tinggi, ya. Kurangi asupan makanan yang terlalu empau manis dan asin. Juga mewaspadai perjalanan jauh dan hindari makanan-makanan yang basi. Ya, ada kecenderungan Anda dikhawatirkan kena keracunan makanan. Namun Anda mungkin bertanya, Pak Kang, bagaimana saya tahu saya lahir pada bulan Imlek ke-3, ke-6, ke-9, dan 12? Pada kalender ini terdapat satu buku sisipan yang menjelaskan hal itu. Anda tidak perlu khawatir, dengan menyimaknya Anda pasti memahami hal tersebut. Saya berharap kesuksesan selalu menyertai Anda sekalian.